Yuk kita nyanyi bareng-bareng penonton. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Apa? Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut nyantri kalau operasi pasar. Asal jangan kerja keras itu sudah biasa, keluarga harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Penonton saya mau dengar. Haruslah mandiri, orang kaya harus beri sendiri. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera jangan miskin lagi. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah Profesor Haryono Siono dan Mbak Dewi Huga. Bukan main Mbak Uges. Kita aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uges, 3 tahun yang lalu Bapak kita tercinta Pak Harto meninggalkan kita menghadap Sang Khalik, dan hari ini adalah haul dari Pak Harto. Kita berkata kepada diri sendiri, berkata kepada para penonton dan seluruh masyarakat di Indonesia, sekali di hati, tetap di hati. Sekali kita hormati pahlawan kita, sekali kita hormati sesepuh kita, tetap kita hormati. Hari ini kita haul Pak Harto. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oleh karena itu Mbak Uges, tamu-tamu kita sengaja ada peninggalan Pak Harto yang tidak pernah bisa kita lupakan. Beliau mendirikan beberapa yayasan. Oleh karena itulah pada hari ini kita undang para pengurus yayasan-yayasan yang didirikan beliau. Bahkan sejak sebelum menjadi presiden sampai beliau menjadi presiden, yayasan-yayasan itu tetap jaya, tetap memberi kepada masyarakat banyak di seluruh Indonesia. Dan tetap memberi sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan terus berkembang, hadir bersama kita semua ya Pak. Betul. Boleh kita sapa satu persatu? Boleh. Ya, yang pertama adalah di meja ini dan juga hadirin yang datang, termasuk juga yang muda-muda. Ada di sini staf dan pengurus Yayasan Trikora. Kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan. Yayasan Trikora salah satunya. Yayasan Trikora adalah yayasan yang pertama-tama didirikan untuk menolong janda dan para pahlawan. Nanti kita dengarkan dari Pak Saukat Banjaran Sari yang sekarang menjadi ketua Yayasan Trikora. Iya, ketua Yayasan Trikora yang sudah bersama kita. Nanti kalau kami panggil mohon berdiri supaya kelihatan di mana para staf dan pengurus yayasan. Kemudian juga pengurus dan staf Yayasan Super Semar. Silakan berdiri. Nah, ini apa lagi Pak? Iya, di Yayasan Super Semar adalah suatu yayasan yang didirikan untuk memberi beasiswa, memberi bantuan kepada pelajar-pelajar mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kita beri tepuk tangan untuk Yayasan Super Semar. Baik, juga hadir di sini ketua dari Yayasan Super Semar, Bapak Subagio. Bapak Subagio, SH. Kita beri tepuk tangan Pak Bagio. Selamat malam Pak. Selanjutnya ada keluarga pengurus dan alumni dari keluarga mahasiswa penerima beasiswa Super Semar. Boleh berdiri? Iya. Salah satunya di sini, ketuanya ada di sini. Dan ketuanya Bapak Dr. Andes Edi Jauhari MC, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Penerima Beasiswa Super Semar. Nah, masih banyak lagi Pak yang hadir pada malam hari ini. Juga ada dari pengurus dan staf dari Yayasan Amal Muslimin Pancasila. YAM. Ya. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kita beri tepuk tangan. Yayasan ini secara khusus diserai mendirikan masjid. Dan sampai hari ini
telah didirikan 999 masjid di seluruh Indonesia. Luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak-Bapak, silakan duduk kembali. Kemudian juga ada dari pengurus dan staf Yayasan Dana Karya Abadi. Dakap. Silakan dari Dakap, silakan berdiri Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, yayasan ini mengurusi keluarga miskin, memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Nah, yang ini juga populer ini Pak, satu lagi. Pengurus dan staf Yayasan Darmais. Yayasan Darmais. Juga adik-adik dari Panti Asuhan Darmais di belakang. Silakan dari ya, Panti Asuhan berdiri semua. Iya. Oh iya. iya. Wah, banyak banyak yang datang. Silakan adik-adik boleh berdiri yang dari boleh Darmais. Boleh berdiri, yang di dekat juga. Ya. Dari Darmais juga? Darmais secara khusus banyak sekali urusannya. Mengurusi panti asuhan, mengurusi operasi bibir sumbing, macam-macam, mengurusi macam-macam. Pokoknya Yayasan Darmais itu super yayasan gitu ya. Selamat sekali lagi. Dan juga hadir di sini pengurus dan staf Yayasan Gotong Royong. Ya. Yayasan Gotong Royong. Yayasan Gotong Royong secara khusus mengurusi kalau ada bencana. Memberikan bantuan langsung, baik melalui gubernur, bupati maupun langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Wah, banyak sekali yayasannya. Betul. Dan tentunya juga mahasiswa dan adik-adik ini dari Panti Asuhan Muslim. Ada Yayasan Mandiri belum disebut. Oh iya, satu lagi. Oh iya, adik-adik dari Panti Asuhan Muslim ada di sana. Terima kasih sayang, kita beri tepuk tangan dulu buat adik-adik kita, banyak ya. Dan juga satu lagi yayasan yang paling aktif sekarang ini yang diketuai oleh Bapak Prof. Dr. Haryono Suyono. Ada Pak Biakto di situ, ada teman-teman, silakan. Pak Biakto Cakrawardaya dan teman-teman dari Bapak-Bapak dari Yayasan Mandiri. Kemudian juga dari mahasiswa Universitas Persada YAI. YAI? Masih sembunyi. Ya. Oh, masih sembunyi YAI. Kemudian dari STEKPI, silakan berdiri STEKPI. STEKPI. Ya. Oh marun ya, seneng nih gini mahasiswanya berbaur, jadi nggak duduknya ngumpul ya. Sekarang sudah mulai main dengan mahasiswa lain ya. Mahasiswa Universitas Mercu Buana. Ya, selamat datang. Kemudian dari Panti Asuhan Putra Setia. Mana adik-adik Putra Setia? Selamat datang ya sayang. Kemudian Panti Asuhan Vincentius. Mana adik-adik dari Vincentius? Ya, macet kelihatannya. Panti Asuhan Tanjung Barat. Kemudian juga ada Panti Asuhan Anajah Ciledug. Kemudian itu di belakang. Oh, ada di belakang Anajah dari Ciledug ya. Silakan berdiri sayang. Boleh berdiri. Ya, biar kelihatan ya di TV ya. Teman-temannya pada nonton ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian dari Posdaya. Mahasiswa UI, silakan. Mahasiswa UI. Tumben UI-nya sedikit. Ada di sana. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian Posdaya, Pak. Posdaya dari Bekasi. Ini Kenanga Indah Jatiwaringin Bekasi. Bukan main. Rajin sekali ya. Rajin ya. Ya, Bekasi salah satu yang Posdaya. Tapi ada juga pengurus dari DNIKS, ada Bu Muryati Sudibyo, ada Pak Siswadi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bu Mur, terima kasih. Wah, semoga tidak ada ketinggalan ya Pak. Semuanya sudah kita sapa. Kita belum sebut Bulis. Oh, Ibu Pembina anak-anak penyandang masalah-masalah sosial. Kita beri tepuk tangan Bulis. Nanti kita lihat anak-anaknya menari. Betul. Dan mempunyai prestasi internasional ya Pak ya. Sudah menari sampai ke mancanegara dan mendapatkan penghargaan di mana-mana. Hari ini kita akan punya perbincangan yang sangat intens ya. Betul. Dan kita berharap sambil mengenang Bapak kita, Bapak Soeharto almarhum, kita akan mengenang dan melihat ke depan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan kita lihat bahwa peninggalan beliau bukan peninggalan yang ruwet, tapi peninggalan bagaimana yayasan ini memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Karena sekali di hati, tetap di hati. Jangan kemana-mana, kita saksikan tayangan berikut ini. Dan setelah itu tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari.
Kamis 27 Januari 2011, tepat 3 tahun sudah, Pak Harto berpulang menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Meski telah berpulang, tetapi Pak Harto telah menjadi bagian penting dari bangsa dan negeri ini. Selama memimpin pemerintahan sesuai dengan petunjuk Garis Besar Haluan Negara GBHN, beliau memimpin pembangunan yang dilandaskan kepada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Berkat program pembangunan 5 tahunan tersebut, Pak Harto dinilai kalangan dunia berhasil menanamkan fondasi pembangunan yang pro-rakyat. Sebut saja program yang diakui dunia, diantaranya program pertanian. Melalui program ini, petani Indonesia mendapat kehormatan dari Organisasi Pangan Dunia, FAO, Food and Agriculture Organization. Selain itu, program kependudukan yang dilakukan melalui program keluarga berencana KB juga mendapat apresiasi positif dunia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan untuk belajar, berlatih, dan studi banding program KB. Sebagai presiden, ia juga berupaya keras mewujudkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan kemampuannya sendiri. Mikul duwur mendem jero, itu adalah salah satu filosofi dari Pak Harto. Demikian Presiden Republik Indonesia kedua, Haji Muhammad Soeharto biasa dipanggil. Mikul duwur mendem jero artinya kita sebagai manusia harus menghormati orang tua dan menjunjung tinggi nama baik orang tua. Dan segala kekurangan orang tua itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Kekurangan itu harus kita kubur sedalam-dalamnya. Dengan filosofi tersebut, Pak Harto yang lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Godean, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 1921 silam, selalu menjunjung setinggi-tingginya nama baik orang tua sehingga terpandang keharumannya. Demikian pula terhadap para pendahulunya, Pak Harto selalu hormat dan menjaga nama baik, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Pak Harto berpendapat, filosofi mikul duwur mendem jero itu merupakan realisasi daripada iman. Wujud iman yang digambarkan Pak Harto adalah mengakui kenyataan bahwa orang tua merupakan perantara dari lahirnya manusia, di mana Tuhan menciptakan manusia melalui orang tua, yaitu ayah dan ibu. Oleh karena itu, orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan harus dan wajib menghormati orang tua. Karena orang tua itulah yang menjadi perantara seorang manusia sampai lahir di dunia dan mengasuh kita sampai betul-betul bisa hidup sendiri sebagai orang dewasa. Aja ngajak-ngajak lo, aduh, gua ada berita bagus men. Gua ngeliat cewek cakep banget. Jam-jam segini nih dia nongol nih. Tuh, bener kan? Udah bisa nyium nih bau cewek cakep nih. Udah tahu pokoknya gua nih. Wah, tuh bener, lo lihat nih. Kalau dulu dikit. Sopan dikit dong bang sama cewek bang. Lo siapa? Lo bukan pacar ya? Iya bukan bang. Lo kenalan sama teman lo. Ini deh. Abang ngomongnya apa sih? Dia godain temen saya pak. Sekarang yang kalian cari apa? Gak usah pada ribut. Masalahnya be, tadi tuh kita cuma mau kenalan aja gitu loh be. Iya tapi nggak pakai colek-colek. Nah itu cara-cara yang tidak baik ya. Gak bisa be. Lewat aja pasti juga. Sekarang nggak ada alasan, yang penting itu damai. Kalian salaman ayo. Damai itu Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, istilah kitab kuning mungkin sudah terbiasa bagi masyarakat yang berada di kalangan pesantren. Namun bagi masyarakat umum, istilah ini mungkin masih terasa asing atau bahkan dianggap kuno kitab klasik tersebut. Nah, bagaimanakah kitab kuning itu? Apa saja isinya?
dan apa yang termaktub di dalamnya yang bermanfaat bagi kita semua, itulah yang akan kita bahas dalam kajian Kitab Kuning yang dapat Anda saksikan setiap minggu dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 di televisi kesayangan Anda, TVRI Siaran Nasional.
Saudara-saudara para penonton, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Yang pertama tadi tidak bisa berjalan. Ya. Yang kedua tadi tidak bisa Benar. bicara. Menunggu Tetapi kedua-duanya, kedua tarian itu luar biasa. Setuju? Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Jadi tarian pertama tadi itu modifikasi dengan penyandang tunagrahita dan juga untuk tunarungu. Kemudian yang kedua tunarungu dua-duanya. Betul. Jadi tariannya itu rupanya tidak mendengar musiknya tapi dari hentakan karena kakinya keras sekali hentakannya di Hentakannya panggung. keras. Iya, jadi tahu temannya pergi kemana itu dari hentakan kakinya. Dan untuk itu harus tidak pakai sepatu. Ya, Karena betul. getaran dari tanah ini bisa langsung kotak, langsung ke tangan dan ke wajahnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan adik-adik tadi atau Dan teman-teman? adik-adik tadi kalau mau bicara, apa kabar? Gimana Pak? Tangannya apa kabar? begini, lalu mulutnya begini. Iya. Nah, Apa kabar? Jadi kalau ada begini lalu begini, jangan disalahartikan. Itu artinya apa kabar? Dan mereka kalau memberikan tepuk tangan tidak dengan tepuk tangan tapi tangannya dua-duanya begini. Jadi nanti kalau ada tarian Jadi kalau lagi. ada yang begini-begini, ngapain itu? Ngawe-ngawe, bukan. Itu artinya tepuk tangan. Tepuk tangan, luar Jadi biasa. tepuk tangannya nggak begini, karena toh nggak kedengaran. Tapi begini. Dua-duanya. Saya pegang mikrofon, jadi nggak bisa dua-duanya. Bisa dicoba semuanya? Kita coba? Tepuk tangan. Ya. Nah, luar ambil rekam biasa. sekali lagi, tepuk tangan. Jadi nanti kalau tarian yang kedua nanti ada tarian lagi, tariannya dari suku Dayak nih, tarian Betul, Kalimantan betul. nanti penarinya tunarungu semuanya. Nah di saat itulah kita bisa kasih tepuk tangan dengan Tepuk tangannya begini bahasa nanti isyarat ya. tadi. Tidak Ya. usah ini. Karena kalau saudara tepuk tangan sekeras apapun nggak kedengaran. Jadi harus begini nanti ya. Siap? Tepuk tangan. Luar biasa. Baik. Pak Sokat, ini yayasan yang Bapak pimpin sekarang ini. Antara lain adalah ikut membantu anak-anak seperti itu. Bapak bisa cerita Pak, Yayasan Trikora. Sudah hidup Pak. Terima kasih Pak Haryono Suyono. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Yayasan Trikora sebenarnya namanya panjang, Yayasan Trikomando Rakyat. Trikomando Rakyat itu yang dicanangkan oleh Bung Karno di Yogyakarta tanggal 19 Desember tahun 1961. Jadi pada waktu itu Bung Karno geram barangkali ya, geram sekali karena hasil dari KMB, Konferensi Meja Bundar di negeri Belanda, menyisakan semua kembali ke Republik Indonesia, tetapi satu-satunya yang tidak adalah Irian Barat. Dan Irian Barat tadi katanya 1 tahun saja akan diasuh oleh Belanda. Setelah diadakan perundingan untuk menerima kembali Irian Barat, Belanda selalu mengulur-ulur waktu. Kemudian bahkan mencederai, tidak mau mengembalikan. Kemudian Bung Karno bilang waktu itu sebelum tahun 1951 gitu ya, sebelum ayam berkokok 1 Januari 1951, Irian Barat harus sudah kembali ke Republik Indonesia. Tetapi Belanda tidak mau, mengulur-ulur waktu terus, menghindar kalau diajak perundingan nggak mau dan sebagainya. Kemudian Bung Karno pada tahun 61 tadi 19 Desember mencanangkan Trikora, Trikomando Rakyat. Kemudian ditunjuklah Komando Manggala Siaga. Panglima Manggala Siaga itu dipimpin oleh Bung Karno sendiri dengan Panglima Komando Mandala Siaga itu oleh Pak Harto. Waktu itu beliau sebagai Mayor Jenderal TNI, Panglima Kostrad. Lalu
diadakan gerakan-gerakan, ada pendaratan, ada penerjunan, dulu ada Herlina barang itu ya, Herlina Pending Mas, kemudian ada Benny Murdani dan sebagainya, terjunlah di sana. Kemudian Edward Bunker dari PBB, dari utusan dari PBB di pihak Amerika waktu itu menyatakan untuk Belanda menyerah saja lah gitu, menyerah saja, karena kalau enggak nanti banyak korban kan. Tapi Belanda tidak mau menyerah. Kemudian diadakanlah operasi Trikora tadi. Pak Harto, bahkan ada yang gugur, yaitu Yos Sudarso yang dengan macan tutulnya tadi ya, KRI Macan Tutul, gugur di pertempuran di Aru. Kemudian tanggal 1 Mei 1963 itu Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia atas hasil pepera itu, pemungutan pendapat rakyat itu ya. Kemudian Pak Harto memikir waktu itu dengan teman-temannya, ada 11 orang pendiri dari Yayasan Trikora tadi. Dia Pak Harto mengatakan ini nanti kalau anak-anak dari para pahlawan yatim piatu yang anak pahlawan yang gugur di Trikora itu kalau mau melanjutkan sekolah pendidikannya gimana ini katanya. Kemudian Pak Harto mendirikanlah Yayasan Bantuan Beasiswa Yatim Piatu Trikomando Rakyat, disingkat Yayasan Trikora. Kemudian tanggal 2 Mei tadi dinyatakanlah, diproklamasikan gitu ya, nyatakan bahwa terbentuklah Yayasan Trikora tadi. Kemudian tanggal 3 Mei tahun 63 tadi, Pak Harto bersama seorang anggota dari pendiri tadi, yaitu Pak Parwis Nasution almarhum, berdua menghadap Bung Karno di Istana Merdeka. Bung Karno tanya, kenapa Pak Harto mendirikan yayasan, untuk apa? Untuk tadi yang saya sebut tadi ya, untuk membantu yayasan, untuk membantu yatim piatu, beasiswa yatim piatu. Kemudian, wah baru kali ini ya katanya Bung Karno, ada panglima perang yang setelah perang mendirikan yayasan untuk bantuan beasiswa yatim piatu para pahlawannya. Kemudian kita beri tepuk tangan yang meriah. Jauh sebelum Pak Harto jadi presiden, Pak ya. Iya. Pak Harto jadi presiden kan tahun 68 ya. 1968. Jadi ini sebelum jadi presiden ya, pun sudah mikirkan begitu, Pak. Tahun 63, Pak. Tahun 63. Kemudian waktu itu dana abadinya, dana awalnya bagaimana? Kemudian yang 11 orang tadi iuran Pak Harto 1.000, kemudian 10.000, kemudian lain-lainnya ada yang 1.000, kumpullah 25.000 rupiah saja. Barangkali kalau nilai rupiah sekarang 2,5 miliar barangkali. Apakah yayasan itu sekarang masih juga ada yatim piatu dari masih. pahlawan Trikora? Masih Pak, jadi yatim piatu Yayasan Trikora tadi sebenarnya sudah habis pada tahun 1990 saja sudah habis, karena yang disantuni adalah dari taman kanak-kanak, sekolah sampai dasar, sampai sarjana. Jadi terima kasih. Kemudian pada saat ini Yayasan korban Trikora sudah selesai. Kemudian dilanjutkan waktu itu Pak Harto mau membubarkan Yayasan Trikora karena kan sudah habis katanya beliau. Terus beliau bilang, waktu itu saya masih sebagai sekretaris militer, belum duduk di Yayasan Trikora. Saya bilang, Pak, jangan dibubarkan, itu kan suatu kenang-kenangan
dari Pak Harto sebelum sebelum jadi presiden. Oh iya. Kemudian beliau bilang kalau masih ada satu lagi kan, ada korban-korban Dwi Kora, yaitu konfrontasi dengan Malaysia waktu itu. Jadi Yayasan Trikora dilanjutkan untuk menyantuni korban-korban Dwi Kora. Kemudian tahun 75 ada lagi korban lagi yaitu Seroja Timur yang jadi Trikora, Dwi Kora, Seroja. Ya. Kemudian waktu itu Pak Harto sudah bilang tahun 2005 nanti saya bubarkan. Waktu tahun 2005 beliau masih sudah lengser, tapi beliau masih mau memikirkan putra-putra putri yatim piatu tadi, Pak. Yatim piatu. Kemudian beliau bilang kalau kita teruskan saja kalau gitu untuk menolong korban-korban konflik-konflik daerah, yaitu yang ada di Aceh, ada konflik dengan GAM sampai itu. Sekarang, Pak. Sampai sekarang, Pak. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah Pak Sokat Banjaransari. Juga dekat Pak Subiakto, ada Yayasan Darmais. Barangkali Pak Biakto silakan di interview Yayasan Darmais. Boleh mikrofonnya Pak Biakto. Mikrofonnya ya. Untuk Pak Biakto. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Di sini hadir juga pengurus dari Yayasan Darmais. Barangkali bisa disampaikan pada pemirsa di sini apa yang menjadi visi dan misi dari Darmais yang telah dibentuk juga oleh Pak Harto. Barangkali juga diceritakan mulai kapan itu didirikan oleh beliau. Saya persilakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panti Asuhan Yayasan Darmais didirikan tahun 1975, yang kini dibantu sekitar 1.600 panti asuhan seluruh Indonesia. Kegiatan lainnya yaitu perpustakaan keliling, ada 2 unit, ada operasi bibir sumbing, katarak, terus cangkok mata, thalassemia, terus apa lagi? Pilot proyek yang itu yang ada di Bogor, Kulon Progo, semacam pendidikan latihan lah, yang putus sekolah. Sekian. Baik, terima kasih. Demikianlah Prof. Haryono. Jadi salah satu juga yayasan dari Pak Harto yang betul-betul memfokuskan kepada bantuan kepada panti asuhan. Panti asuhan itu saya kira banyak juga yatim piatu ya. Banyak yang hadir di sini. Banyak yang hadir, barangkali ya. Pada panti asuhan itu. Jadi suruh barangkali maju ke bisa depan, berdiri maju ke depan. Semuanya atau ada yang maju ke depan. Ya, ada yang maju ke depan ingin menyampaikan sesuatu. Pak Biakto. Ayo, siapa satu orang yang mau ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Adik-adik dari PO atau ibu silakan. Dari panti silakan. Iya. Jadi memang momentumnya dimanfaatkan hari ini ya untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau kesannya tentang yayasan ini. Namanya Bu, siapa? Nama saya Ibu Lena, saya pengurus dari Panti Asuhan Tanjung Barat yang sampai saat ini masih terus mendapat bantuan dari Yayasan Darmais. Sejak kapan itu? Untuk tepatnya saya kurang tahu persis. Hampir Bu Silvi. Sudah 10 tahun, 15 tahun? Ya, ada kurang lebih sekitar 15 tahun kita sudah dapat bantuan. Jadi pada saat ini saya manfaatnya Bu dengan bantuan dari Yayasan Darmais. Manfaatnya sangat besar sekali dan sampai saat ini kita sangat terbantu sekali oleh sebab anak-anak yang diasuh di situ? Sampai saat ini anak-anak yang kami asuh tinggal 26 orang. Oh, seluruhnya kira-kira? Iya, hanya segitu aja.
Oh, dari dulu? Oh, dari tahun kita panti asuhan ini berdiri dari tahun 1949. Ya, sudah berapa? Jadi ya kira-kira ada sekitar 500 anak lah gitu. Sudah dibantu oleh Yayasan Darmais. Iya, terima kasih. Ada harapan apa untuk ke depan ini kepada Yayasan Darmais? Saya berharap mudah-mudahan bantuan itu tidak terputus dan masih terus sampai. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya kembalikan, Prof. Bukan main deh. Jadi nampaknya Yayasan Darmais itu baru satu, karena banyak sekali, berapa 1.500 panti asuhan dan tidak kurang dari 7 sampai 10 miliar ya tiap-tiap tahun untuk bantuan panti asuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pak Huges, ini memang luar biasa. Saya kan muda Pak, jadi enggak tahu menau tentang ini semua aja, terkaget-kaget juga gitu dengar banyak sekali panti asuhannya dan ada sesuatu yang menarik Mbak Huges. Pak Harto itu dulu berpendirian kalau tangan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tetapi sengaja kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Sengaja hari ini untuk mengenang beliau kita tampilkan ke depan. Yang ada di depan ini Pak Subagio Eza. Beliau adalah Ketua Yayasan Super Semar. Oh iya, juga ada penerima dari beasiswa Super Semar di sini dari UIN ya. Ada di sini teman-teman dari UIN. Silakan berdiri, silakan. Yang penerima beasiswa. Oh ya, ada di belakang. Ya, kemudian juga dari UNJ yang penerima beasiswa juga. Ya. UNJ. Baik, terima kasih. Baik, ini perwakilan saja. Mungkin kita boleh bertanya lebih banyak tentang Yayasan Super Semar ini. Silakan Pak Bagio. Terima kasih Pak Haryono. Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mensyukuri pada malam hari ini kita mengambil tema menghormati dan mengenang almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto yang kita lihat dari tokoh sisi penggerak kegiatan sosial. Tadi sudah disebutkan Yayasan Trikora, Yayasan Darmais. Sekarang salah satu dari 7 yayasan yang ada adalah Yayasan Super Semar. Yayasan Super Semar didirikan pada tanggal 16 Mei 1974. Dilandasi pemikiran waktu itu bahwa untuk melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara wajib menerima pendidikan. Atas prakarsa itulah Pak Harto di Bogor mengundang para dermawan untuk menyampaikan gagasan untuk mendirikan yayasan. Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Super Semar. Kebetulan alhamdulillah saat itu saya sudah bertugas untuk mendampingi beliau atau mengikuti beliau. Setelah beliau menyampaikan gagasan bahwa Super Semar didirikan dengan pertimbangan karena pemerintah belum bisa menampung anak-anak serta mahasiswa yang belajar yang banyak putus sekolah. Oleh karena itu kewajiban pemerintah, keluarga dan masyarakat untuk kita membantu tentang berdirinya Yayasan Super Semar. Saat itu Pak Harto sebagai warga negara menaruh uang Rp10.000 yang kemudian diikuti oleh masyarakat dermawan yang ada sehingga terkumpul waktu itu uang 1 miliar setelah diajak makan bersama. 3 bulan kemudian 27 Juli 1974 setelah uang itu dimasukkan di bank, diketahui bunganya yang dari deposito, maka waktu itu diundanglah ke Jakarta Rektor Universitas Indonesia, IPB Bogor, ITB Bandung, Gajah Mada, Brawijaya dan Erlangga dan Diponegoro. Kebetulan sekali lagi saya bisa cerita karena kebetulan waktu itu juga saya ikut mendengarkan. Beliau mengatakan bahwa kita memiliki dana dari Super Semar sekian dan bunga yang sudah didapat sekian.
saya serahkan kepada para rektor untuk membagi kepada para mahasiswa yang memerlukan. Tentunya mereka yang cerdas, yang punya bakat, tetapi dari keluarga yang kurang mampu. Nah, saat pertama tahun waktu itu 75, beasiswa yang diberikan 15.000 per mahasiswa. Dan saya mensyukuri per bulan. Uang 15.000 yang diberikan setelah perjalanan sekian tahun tentunya meningkat. Tapi alhamdulillah bahwa 16 Mei 2011 nanti insya Allah, mohon doa restu Bapak sekalian, kita akan memasuki usia yang ke-37. Ibarat Yayasan Supersmart menanam pohon yang keras, sudah banyak hasil yang kita dapat. Bisa cerita barangkali para lulusan itu di mana saja begitu Pak? Baik Pak. Jadi dari jumlah yang sekarang sampai dengan 2011 tercatat penerima adalah 1.940 sekian. Oh, kan baik. Hampir 2 juta begitu Pak. Hampir 2 juta. Itu mahasiswa saja. Mahasiswa. Belum siswa SMP, SMA. SMP tidak Pak. SMK aja. SMK. Ya. SMA tidak, karena memang pertimbangan almarhum atau Pak Harto waktu itu, kalau SMA keluar kelas 3 belum ada satu keahlian. Tapi kalau sekolah menengah kejuruan didorong untuk mendapatkan beasiswa agar supaya cepat bisa selesai dan mereka bisa bekerja. Angkanya yang SMK? Berapa? SMK kebetulan saya bawa catatan ada 944 212 orang. Oh, kan naik. Dan kalau bicara SMK ditekankan oleh beliau ambil yang sekolah menengah kejuruan, jurusan pertanian, kehutanan, perikanan. Tentunya SMK yang lain ada, tapi difokuskan. Ada sekolah teknik dan sebagainya. Ada, Pak. Ya. Ada angka-angkanya. Tidak, artinya jumlah keseluruhan ini ada 944, ada semua SMK yang sekolah ada. Teknik segala. Nah, satu hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak sekalian, apa yang ditinggalkan oleh almarhum memasuki usia 37 Yayasan Supersmart, alhamdulillah bahwa untuk tahun 2011 kami sudah mempersiapkan seizin dan disetujui oleh pembina Ibu Titi Soeharto 10.500 mahasiswa yang akan menerima beasiswa tahun 2011. 10.000 mahasiswa. Ya. Kemudian tahun ini juga mendapat restu bahwa Supersmart menyediakan beasiswa unggulan yang diharapkan kita tentunya akan koordinasi dengan rektor yang akan mendapatkan 10 juta 1 tahun per mahasiswa. Bukan main. Dan siapa yang akan syaratnya tetap harus pinter dan dari betul, keluarga Pak, kurang dari mampu. keluarga kurang mampu. Dan itu tentunya nanti rektor yang mulai akan memilih. Semester ke-1 atau semester ke-7? 3 Pak. Mulai semester ke-3. Ya, jadi semester 1-2 dilihat bagaimana prestasinya hingga semester 3 bisa diusulkan. Dan ini tentunya kita akan koordinasi dengan para rektor. Bahkan pada waktu hari ulang tahun Damandiri kemarin kami juga sudah menyampaikan pada beberapa rektor yang hadir, dan tentunya beliau-beliau karena alumni penerima Supersmart dari jumlah rektor yang ada di Indonesia 80% adalah alumni penerima beasiswa Supersmart. Oh. Ya. Untuk adik-adik 70%. Ya. 70% sampai 80 rektor di perguruan tinggi adalah alumni penerima Supersmart. Ya, nanti kita tanya Pak ya. Johari ya. Ya, Pak, saya dengar juga Yayasan Supersmart di tahun 2011 ini akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang rajin melakukan gerakan kuliah kerja nyata tematik posdaya. Bagaimana itu Pak? Monggo. Ye. Pak Riono, Bapak Ibu sekalian, Yayasan Supersmart merasa harus berterima kasih kepada Yayasan Damandiri karena kunjungan beliau posdaya kuliah kerja nyata dari mahasiswa, kami diajak serta oleh beliau beserta Ibu Titi Soeharto. Dan waktu itu diberikan suatu kegiatan mahasiswa di mana mereka yang punya prestasi akan mendapatkan beasiswa dari Supersmart di luar alokasi yang sudah kita tentukan. Kita beri tepuk tangan untuk calon-calon mahasiswa KKN tematik posdaya ya. Jadi itu nanti siapa yang menentukan, tentunya pembina di lapangan sendiri. Kesempatan ini adik-adik mahasiswa yang hadir tentunya belum semua mendapatkan, tetapi ada
tentunya dalam hal ini nanti akan bisa disampaikan kepada pimpinan setempat dengan syarat tentunya apabila sudah mampu dari keluarga tentunya diberi kesempatan kepada teman-teman yang memang tidak mampu dengan catatan tentunya dengan prestasi yang dapat dipertahankan. Prestasi harus tetap. Prestasi kalau harus prestasinya merosot, diganti, dicabut. Diganti. Oh. Dan itu oleh harus hati-hati ya. Ya, harus hati-hati. Iya, Pak. Terima kasih Pak Bagio. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Bagio. Saudara sekalian, Pak Darmadi, barangkali ada tadi mahasiswa yang mendapat beasiswa Super Smart. Kalau diajak ke depan, Pak Darmadi boleh interview. Silakan. Dari tadi UNJ. Dari Mana? UNJ, dari UNJ. Silakan. Yang sudah menerima beasiswa? Ada? Silakan berdiri, Mbak. Silakan, maju ke depan. Boleh agak cepat? Iya. Ya. Nggak usah malu-malu. Ya, berdiri dulu supaya kelihatan, Mbak. Ya. Mana adik-adik yang dapat, yang sudah menerima beasiswa Super Semar? Atau dari ini UI? Kelompok-kelompok bapak-bapak dari UIN. Super Semar sini. UIN? Ada? Silakan, maju. Ya, silakan, silakan. Nah, mikrofonnya. Ya. Nah. Bisa cerita, sudah semester keberapa, berapa lama? Nah, Pak Darmadi, di interview Pak. Ke depan. Nah. Ya. Nama siapa, Dek? Nama saya Hidayatullah. Hidayatullah dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Nah, adik Saifullah ini kapan mulai dapat beasiswa Super Semar dan kemudian pada waktu menerima itu bagaimana syarat-syaratnya, terus kemudian apa prestasi yang tunjuk gitu, ya. Sehingga kepilih itu mendapatkan beasiswa. Pertama prestasi ya, dari nilai IP selama kuliah dilihat, kemudian dari kemampuan ekonomi keluarga, Pak. Itu yang iya. IP-nya ada standar IP. IP-nya berapa? Sekarang 3,9. Wah. Hampir sempurna. Adik Saifullah di jurusan apa? Fakultas apa? Fakultas Syariah dan Hukum, Pak. Syariah dan Hukum. Syariah dan Hukum. Terus kemudian pada waktu kok bisa mendapatkan itu diseleksi melalui Pak Rektor, apakah diusulkan kepada Pak Bagio sebagai Ketua Yayasan Super Semar? Oh, itu dari Pak Rektor nanti turun ke fakultas-fakultas masing-masing. Ini fakultas yang menyerahkan ke rektorat. Oh, ya. Waktu itu banyak gak saingan-saingan Dek Saifullah ini yang mengajukan beasiswa itu? Cukup banyak, Kak. Cukup banyak? Iya. Nah, sudah seberapa bagian yang sudah mendapatkan beasiswa Super Semar? Kebetulan kalau di UIN Jakarta totalnya 60 orang. 60 orang Pak Bagio di pulau itu ya. 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 Pak Terima kasih, Darmadi, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak Darmadi, terima kasih. 60 orang Pak Haryono dari UIN Tadi Jakarta. dari mahasiswa UNJ. UNJ, ada UNJ? Universitas Jakarta, Negeri Jakarta. Dulu silakan. IKIP Jakarta ya. Silakan Ya. Pak Dar. Satu lagi Pak Dar. Wah, tadi IP-nya 3,9. Ini 4 ini barangkali. Iya, silakan. Namanya siapa, Dek? Nama saya Sinta. Namanya Sinta dari Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. Cinta namanya? Sinta. Sinta. Oh, Sinta. Dari fakultas apa? Ilmu Pendidikan. Ilmu Pendidikan. Nah, coba diceritakan bagaimana bisa mendapatkan beasiswa dan kemudian beasiswa itu persaingannya bagaimana? Dan juga mungkin ucapkan terima kasih kepada Pak Bagio atau juga Bapak Soeharto karena mendapatkan beasiswa. Iya, sebelumnya saya berterima kasih sekali dengan adanya beasiswa Super Semar ini, sangat membantu kami khususnya saya dalam kegiatan aktivitas akademis. Ya, sebelumnya kami sebelum mendapatkan beasiswa itu memenuhi persyaratan seperti IP-nya minimal 2,75. Kalau adik sendiri kita berapa IP-nya sekarang? 3,9. Luar biasa, 3,9. Terus hampir sempurna ya. Iya, alhamdulillah. Berapa banyak, berapa lama diberikan untuk 1 tahun, 2 tahun begitu terima beasiswanya? Atau sampai tamat? Sampai tamat. Oh, sampai tamat. Sekarang semester keberapa? Saya semester 6. Semester 6? Iya. Mau jadi apa nanti? Pengen jadi Menteri Pendidikan. Pengen
jadi Menteri Pendidikan Nasional. Anda tahu nggak, Menteri Pendidikan Nasional sekarang ini adalah penerima beasiswa Super Semar. Iya. Wakil Menteri Pendidikan Nasionalnya juga penerima beasiswa Super Semar. Jadi kamu bisa jadi Menteri Pendidikan Nasional tahun 2100 ya. Lama banget ya Pak. Jangan lama-lama katanya Pak. Ya? Jangan lama-lama. Oh jangan lama-lama. Kamu lulus kapan? Insya Allah 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun lagi Pak. 1,5 tahun lagi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Buat Sinta. Sinta, saya catat namanya nanti kalau saya jadi presiden, kamu menterinya ya. Baik, Sinta. Ada yang mau disampaikan lagi, Sinta? Kepada Pak Bagio sebagai Ketua Yayasan Persemar dan juga mungkin kepada adik-adik lain di seluruh Indonesia. Ya. Iya, saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada beliau yang telah tiada, Pak Harto. Walaupun beliau sudah tiada, namun jasa-jasanya akan selalu terkenang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Sinta. Iya, ada lagi? Kepada para mahasiswa, bagaimana dianjurkan supaya pinter? Iya, kepada mahasiswa lain yang sedang menempuh di seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan, semoga selalu termotivasi untuk menjadi lulusan terbaik untuk membangun negeri ini. Makasih. Iya. Bagus. Pasti nggak sempet demo, kalau 3,9 kamu nggak pernah ikut demo pasti ya? Iya. Rajin belajar. Jadi ya. kita hanya mengundang secara acak. Iya. Ternyata dua-duanya 3,9. Kita tepuk tangan yang meriah kepada para mahasiswa penerima beasiswa Super Semar ya. Berarti ketat betul ya Pak ya? Iya. Baik, saya juga ingin mengajak pemirsa di rumah untuk bisa telepon di 5743476, 5743478. Tapi setelah jeda berikut kita istirahat sejenak. Jangan lupa, ya. Siaran ini juga disiarkan secara langsung oleh Radio DFM gelombang 103,4. Dan tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Bagaimana, optimis tahun 2011? Optimis dong, harus dong, masih muda. Kira-kira untuk saat ini sektor usaha apa sih yang paling maju Pak? Kita kan pengusaha kecil ya. Pada kuartal terakhir tahun 2010 ekspor kita meningkat 20%. Jadi kalau peningkatannya terjadi di 2010. Sahabat musik, kalau kamu pengen nonton video klip, sekian lama masih di sini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Atau pengen dengerin nih obrolan kita sama artis-artis yang datang ke sini. Safi, biar bisa tetap solid gimana? Ya. Oke, makasih ya Safi ya. Belum. Langsung booking nih Trio Singo Edan, karena kalau misalnya nyanyi nggak cuma dapat nyanyi, nggak cuma dapat lagu, ya kan, nggak cuma boleh request, tapi dikasih atraksi, ada loncat api juga. Ada. Nah, buat kamu juga para artis Indonesia yang pengen banget mejeng promo, bisa di acara ini. So, jangan lewatkan nih Tangga Nada setiap hari Sabtu dan Minggu jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Bareng kita sama Wawan cuma di TVRI.
biasa, luar biasa. Luar biasa Kita beri sekali. tepuk tangan biasa. Sekarang tepuk tangan beneran yang biasa. Pak Uges. Iya. Memang tepuk tangan kita di televisi akan kelihatan indah sekali. Betul. Karena adik-adik kita yang menari tadi seluruhnya adalah tunarungu. Ya, penyandang tunarungu, dan yang lebih hebatnya lagi salah satu di antara mereka Saudara Hanif, sarjana teknik. Dia bekerja sarjana teknik. Dia bekerja di Mahkamah Agung. Wow, kita beri tepuk tangan. Ternyata punya prestasi luar biasa, dan tadi waktu tari payung ada salah satu penarinya yang berpasangan dengan tunarungu ini adalah yang bekerja di Badan Tenaga Atom. Iya. Dasar itu, dasar. Yang berkursi roda, yang naik kursi roda tadi. Yang pakai kursi roda. Ya, teman kita ini sarjana komunikasi. Ya, jadi oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, baik yang di studio maupun yang menonton di rumah, kalau ada anak Anda yang cacat, anak Anda yang katakanlah mempunyai tanda-tanda cacat, segera bawa kepada yang ahli, kepada dokter maupun tenaga sosial. DNIKS dan anggotanya siap untuk menolong. Tetapi jangan disimpan di rumah, jangan dipasung, dan jangan sampai tidak disekolahkan. Oleh karena itulah kita harus mempersiapkan mereka baik menjadi sarjana, baik menjadi manusia Indonesia seutuhnya, seperti diceritakan oleh Bapak Soeharto. Satu lagi Pak, yang kita ingin tahu lebih banyak mengenai yayasannya Pak Harto juga. Betul. Sebelum kita terima telepon, ada telepon yang masuk? Iya, kita terima telepon dulu. Halo. Di 5743476, 5743478. Sebentar ya Pak Edi. Jadi terima telepon dulu. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Uges Ari, Pak. Pak Jauhari? Pak Ari dari Jambi. Pak Hari dari Jambi. Silakan Pak Hari. Dari Jambi. Saya mau nyapa Pak Ayono dulu. Oh, selamat malam Pak Hari dari Jambi. Selamat malam Pak. Ya, Pak Harto sudah 3 tahun. Ya, kita peringatkan bahwa ini adalah merupakan pantas beliau kita tunjuk sebagai pahlawan nasional juga. Nah, cuman saya sangat bangga dengan Pak Ayono karena waktu Pak Ayono jadi menteri itu dapat menekan jumlah penduduk yang begitu signifikan, tapi sekarang itu Pak, semenjak KB itu udah nggak Bapak pegang, itu udah berantakan jumlah penduduk itu Pak gitu. Jadi saya berharap Pak kepada yayasan ini untuk terus membangun dan membina agar kita punya generasi yang cerdas ke depan, karena saya menilai negeri ini sudah salah urus gitu loh Pak. Jadi kepada bapak-bapak yang ada di depan, juga kepada mahasiswa, lanjutkanlah perjuangan bangsa ini dengan baik agar kita ke depan itu menemukan sebuah bangsa yang begitu besar gitu. Jadi gitu aja Pak yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hari. Insyaallah kita terus berjuang. Antara lain ini Pak Edi nih. Pak Edi ini adalah salah satu penerima beasiswa Super Semar dan sekarang menjadi ketua dari KMA PBS. Boleh cerita Pak Edi, silakan. Terima kasih Pak Aryono, yang kami hormati Pak Sokat Panjalansari dan Pak Bagio. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi KMA PS ini singkatan dari Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Super Semar. Di mana setelah Pak Harto mencanangkan beasiswa Super Semar pada tahun 74, maka mulailah di situ adanya mahasiswa penerima beasiswa Super Semar. Setelah berjalan kira-kira 3-4 tahun, ada mahasiswa-mahasiswa itu yang lulus. Jadi tepatnya mulai tahun 79 itu para mahasiswa udah mulai banyak yang lulus. Sehingga teman-teman para senior saya pada waktu itu menginginkan suatu organisasi, di mana organisasi ini nantinya akan ikut berjuang bersama-sama
dengan teman-teman yang lain karena memang KMAPS. Jadi permintaan Pak Hari tadi supaya tetap berjuang, ngatur pertumbuhan penduduk, ngatur pembangunan ekonomi sosial. Siap Pak ya, Pak. Para lulusan itu ya. Dan KMAPS ini lahir pada tahun 28 Maret 1979 Pak. Nah, mulai pada waktu itu dicanangkan di Universitas Negeri Brawijaya Malang, di mana organisasi ini berkembang sampai sekarang dan kita berbahagia sekali bahwa organisasi ini tiap tahun akan menambah anggota. Paling tidak tiap tahun 5.000. Pak Edi, ada telepon, kita stop dulu Pak Edi. Kita stop sampai 5.000 anggota bertambah tiap tahun ya Pak Edi ya. Ya baik, kita terima dulu telepon, mohon maaf sebentar Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Sutejo di Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan Tengah Pak Sutejo, silakan. Iya. Saya dulu termasuk salah satu yang nerima beasiswa dari Yayasan Supersemar itu. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Tejo. Iya. Nah, ini dengan Pak Edi, Ketua KMAPBS. Ya. Iya. Saya ikut mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya atas bantuan Yayasan Supersemar gitu Pak. Tahun berapa Pak? Tahun 93. 93 ya. Ya, waktu itu saya masih sekolah di STM Kimia Industri Madiun. Oh, sekarang sudah di Kalimantan Tengah. Ya, alhamdulillah saya sudah berusaha di Kalimantan Tengah dan jadi pengusaha atau jadi pegawai? Jadi berusaha juga enggak jadi pegawai, jadi pengusaha aja. Jadi alhamdulillah pengusaha. Sudah punya perusahaan sendiri perdagangan. Bukan main. Ya. Sekaligus juga jadi kepala cabang sebuah perusahaan multinasional. Bukan main, luar biasa, luar biasa. Ya, Bapak mau berkenan membantu anak-anak lain yang masih perlu bantuan begitu? Iya Pak, ini kan saya di sini juga berusaha untuk membantu saudara-saudara yang ada di sini gitu, yang kurang mampu juga saya berusaha untuk membantu. Bagus, jadi, bagus. Jadi apa yang kalau dulu menerima, oleh sekarang memberi. Ya, insya Allah, nggih. Amin, amin, amin. Jadi sekali lagi saya turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Supersemar khususnya, dan juga semoga itu jadi amal baik dari almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Amin, amin, amin. Ini, itu Pak Edi. Ya, silakan terus Pak Edi. Ya, ini dari Kalimantan Tengah, dari STM yang sekarang jadi pengusaha, jadi agen perusahaan multinasional. Dan dulu menerima, sekarang memberi. Ya, jadi memang begini Pak, jadi naluri para penerima beasiswa itu yang kami amati dan sering kami berkomunikasi. Ini memang naluri untuk sosial itu besar. Karena mereka merasakan bahwa menerima beasiswa ini adalah suatu anugerah bagi dirinya, karena mereka itu adalah rata-rata anak keluarga miskin dan yang keluarga miskin tapi pinter, sehingga kan mereka tidak macam-macam lah istilahnya. Ini juga kami contohkan pada saat Pak Harto memerintahkan para alumni untuk ikut berjuang membantu masyarakat desa tertinggal parah dengan program IDT tahun 94. Kami itu hanya membutuhkan waktu 1 bulan bisa merekrut 1.007 sarjana dan kami didik selama 35 hari. Setelah itu kita tugaskan di desa-desa tertinggal parah. Itu pun juga dinilai sukses oleh pemerintah, dan teman-teman sekarang ada beberapa yang masih berjuang membina masyarakat-masyarakat desa dengan UKM dan lain-lain. Maaf Pak Edi, ada telepon lagi rupanya. Jatuhnya Pak Edi dipotong-potong sama penelepon. Tapi nggak apa-apa, kita dapat berita gembira banyak malam hari ini. Silakan di 5743476. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Ahmad Jailani di Jakarta. Pak Ahmad Jailani, silakan. Iya. Ini saya pengen, kan saya masih siswa nih, masih belajar. Saya terima kasih juga nih atas, kan saya juga di sekolah saya dapat beasiswa. Ya alhamdulillah saya bisa sampai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dapat beasiswa.
Akhirnya nyampe kelas 3 Alia, saya juga masih dapat beasiswa, alhamdulillah, terima kasih. Mas Jala ini belajar apa? Di mana? Saya masih sekolah. SMA, STM. Alia. Oh, Alia. Ya. Sini sudah tahun keberapa sekarang? Tahun ketiga. Tahun ketiga, iya. Kan mau ini juga nih, pengen apa sih namanya, masalah ujian nasional buat besok. Alhamdulillah dapat keringanan juga kan, 40% dari pihak sekolahan, 60% dari. Ya, selamat belajar ya. Iya. Selamat belajar. Baik. Terima kasih teleponnya Mas Ahmad. Iya. Ini Mbak Huges, Pak Biakto, kita mohon, masih ada juga yayasan lain, yaitu Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Mohon Pak Biakto di interview itu. Di sini ada salah satu pengurusnya Pak, dari Yayasan Amal Bakti Bangsa. Maju Pak, Pak monggo. Marsono, saya persilakan Pak Marsono. Ya. Di mana? Sini, ke sana. Ya, silakan. Pak Marsono, barangkali bisa diceritakan pada para pemirsa, baik di rumah maupun yang ada di studio ini, apa yang melatar belakangi almarhum Pak Harto itu mendirikan Yayasan Masjid Pancasila ini, dan sudah berapa yang sudah dibangun sampai sekarang ini, bisa diceritakan? Terima kasih Pak Biakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, lazim atau biasa disebut kami singkat dengan YAMP, didirikan pada tanggal 17 Februari 1982. Jadi mungkin ini yayasan yang keberapa? Keempat atau kelima ya? Setelah kelima. Ya. Yayasan ini didirikan oleh almarhum Bapak Soeharto, Bapak H.M. Soeharto, bersama dengan 44 pendiri yang lain. Jadi beliau mendirikan ini adalah selaku warga negara ya. Jadi, ada yang masih hidup sekarang pendirinya atau sudah? Masih cukup banyak. Ada Pak Bustanil Arifin. Pak Bustanil Arifin. Pak Emil Salim bukan ya? Barangkali Pak Emil Salim termasuk anggota. Baik. Jadi maksud dan tujuan didirikannya YAMP ini adalah dalam rangka ikut mensejahterakan umat Islam Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sudah berapa sampai sekarang sudah yang sampai hari ini sudah dibangun 999 unit masjid yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, mengapa kok 999? Barangkali ada makna yang khusus di situ? Ya, jadi 999 itu adalah memang petunjuk langsung beliau, amanah langsung beliau, dan tertulis. Jadi maksud daripada 999 adalah Asmaul Husna. Asma Allah 99 ditambah angka 9. Apakah setelah selesai sekarang ini yayasan ini bubar atau berhenti atau barangkali ada program-program lain? Jadi terbangun 999 itu sampai dengan tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Jadi masjid yang ke-999 diresmikan pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Ya, jamnya jam 9. Baik. Kita beri tepuk tangan Pak Biakto. Terima kasih Pak. Luar biasa. Pak Biakto, terima kasih banyak. Ada yang hadir di sini Pak? Tamir masjidnya. Ya, kami juga memang mengundang. Ada beberapa tamir masjid. Boleh maju ke depan. Maju ke depan. Silakan maju ke depan. Atau maju ke depan biar cerita. Biar Amir masjidnya bercerita setelah commercial break, boleh nggak? Ya, boleh. Waalaikumsalam. Break dulu Pak Biakto. Kita break sebentar. Ini akan ada cerita menarik dari Amir Masjid. Jadi tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari.
Nusantaraku, Nusantaramu, Nusantara kita, keanekaragaman seni budayamu adalah sebagai penanda jati diri bangsa. Kita memang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita lestarikan dan kita perkuat jati diri bangsa dengan berlaku arif bijaksana. Ayah bunda yang tercinta, nyawa di dalam tangan Allah. Apa yang udah menungkan? Kelihatannya Akang susah. Kenapa? Akang mau menikah. Nama saya Jupri. Nama saya Midun, Tuan. Pakai tepuk tangannya teman-teman penyandang tuna ini, rungu? Iya, luar biasa. Bianto tadi ada dari YAM. Oh masih ada telepon. Halo. Tadi kita mau dengarkan yang dari masjid, ya. Tapi kita selang telepon sebentar ya Pak ya. Halo. Ya ini saking banyak yang mau juga ikut bicara, kita terima telepon dulu boleh Pak Biakto ya? Iya. Halo selamat malam. Halo, di 5743476. 5743478. Halo. Selamat malam. Boleh lebih keras suaranya? Kelihatannya putus. Ya. Oh, Baik. silakan Pak Kita Biakto. lanjutkan. Ya, silakan Pak Haji. Ya, enggak, Silakan maju Pak Haji. Maju aja. Ya. Jadi siapa Bapak anunya? Nama Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Muthalib. Dari masjid. Dari Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila yang kami beri nama Masjid Baitur Rahman yang berlokasi di daerah Perumnas 2 Bumi Parung Panjang Bogor. Oh baik, terima kasih. Sejak tahun berapa Alhamdulillah Pak? Kami menerima pembangunan masjid dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada tahun dan diresmikan pada tahun 2002. Oh baru saja ya, belum ya. lama ya. Dan apa kira-kira tahun 2002? Ya betul. Manfaat tahun apa 2002, Pak? Manfaat yang dapat kita peroleh terutama di masyarakat Perumnas 2 itu tadinya belum ada masjid ya, dan satu-satunya masjid YAM itulah yang kami pergunakan untuk melaksanakan peribadatan, khususnya adalah untuk masyarakat Perumnas 2 Bumi Parung Panjang. Kira-kira ada berapa warga yang di situ bisa memanfaatkan masjid itu Pak? Yang jelas bahwa masyarakat yang ada di situ sekitar 2000-an barangkali. Oh cukup besar ya dari situ. Ya. Jadi dengan adanya masjid itu mereka sudah bisa beribadah dengan baik gitu ya. Iya begitu. Sholat bisa jamaah setiap subuh, kemudian Jumatan begitu gitu. Betul, apa ada kegiatan-kegiatan lain hanya sekedar di samping hanya untuk kegiatan ritual agama, tapi barangkali kegiatan kemasyarakatan lainnya, umpamanya untuk di situ ada sekolah, di situ juga ada bantuan untuk pendidikan dan juga untuk yatim piatu, barangkali ada kegiatan-kegiatan semacam itu. Yang selama ini yang kami kelola di sana adalah TPA barangkali. Karena kami di sini terus terang saja mungkin ada semacam terputus barangkali ya. Iya. Bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Maksudnya mungkin dari swadaya masyarakat. Oh iya ada. Mestinya digerakkan swadaya masyarakat untuk juga bukan hanya untuk kegiatan kerohanian, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar itu. Barangkali ada yang warga di situ yang tidak bisa sekolah, bisa dibantu sekolahnya. Kalau belum, kira-kira Bapak ingin nggak mengembangkan masjid YAM itu seperti itu? Itulah makanya kami sampaikan bahwa tadi saya katakan bahwa bantuan dari YAM itu terhenti
Oleh karena itu kami usulkan di sini agar supaya IAM itu melanjutkan untuk memberdayakan masjid supaya dapat berkembang untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya di sana itu banyak masyarakat yang mungkin barangkali ya. Kalau masyarakat yang di situ yang masih kira-kira punya kan ada, Pak? Ada. Nah, Pak Kerani, kalau mereka bisa membagi kekayaannya dalam bentuk zakat atau sedekah lainnya, ada. Bisa dan alhamdulillah kami sudah merehab Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu karena pada tahun 2000 sudah mulai ada yang rusak gitu, Pak. 9 sudah rusak dan sekarang alhamdulillah sudah bagus kembali. Hanya saja ingin mengembangkan di sini. Baik sekali. Ya, kita punya program kalau Yayasan Dharma Mandiri itu pos pemberdayaan keluarga. Jadi bisa berbasis dari masjid, Pak. Masjid itu menjadi pos-pos pemberdayaan keluarga. Barangkali Bapak ke arah sana harusnya kita bersama-sama kita kembangkan. Mungkin Pak. begitu, kami juga mohonkan kepada Profesor Haryono untuk juga itu membantu sama dengan kami, Pak Biakto itu sama. Baik. Baik, terima kasih Pak Tan. Selamat Pak ya. Assalamualaikum. Luar biasa. Terima kasih Pak Biakto. Ini ada beberapa menit tersisa. Pak Darmadi barangkali bisa nanya Pak Bono, Yayasan Dakap itu apa kerjanya? Ya. Oh, gotong royong terakhir. Silakan. Ini Pak. Mikrofonnya boleh. Monggo. 1-2 menit karena nanti kita ke gotong royong. Ya. 1 menit Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami hadir di sini sebenarnya karena tadi pagi di cerita saja Pak, beliau bagaimana diminta kegiatan untuk hadir di sini. Boleh berdiri ya Pak supaya kelihatan silakan Pak. Berdiri Pak. Ya. Ya, silakan. Mikrofonnya lebih dekat ya. Ya. Dakap itu didirikan pada tanggal 8 bulan 6 tahun 1986. Jadi sampai sekarang kira-kira sudah 1/4 abad. Tujuannya juga sama dengan yayasan-yayasan lain, yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dan pada waktu itu sebelum punya uang dipakai untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, LSM dan juga LS politik barangkali. Tapi kegiatan sekarang Pak, kegiatan sekarang yaitu tadi membantu masyarakat yang kurang mampu melalui itu tunjuk Bapak Ketua pada waktu itu Pak Harto, melalui BPD, Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah. Kenapa pengentasan kemiskinan? Ya betul, melalui BPD diteruskan kepada masyarakat yang tidak mampu yang mau berusaha. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak sebagai Pak. penutup Yayasan Gotong Royong. Ada yang belum Pak. Yang terakhir bukan Yayasan Gotong Royong. Ya, Yayasan Gotong Royong. Yang terakhir bukan yang tidak penting. Luar biasa pentingnya. Yayasan Gotong Royong ini apalagi silakan. Banyak musibah sekarang Pak, bencana. Ya. Saya kira kita dengarkan ceritanya Pak, silakan. Terima kasih Pak Biakto, Pak Reno, hadirin sekalian yang berbahagia, penonton di rumah. Nama lengkap Yayasan Dana Gotong Royong adalah Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto. Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena waktu itu almarhum Pak Harto dalam rangka menghormati dan menghargai prakarsa Ibu Tin dalam mendirikan yayasan ini pada tahun 97, maka yayasan menjadi nama yang saya sebutkan tadi. Ini berawal pada saat itu almarhumah mendampingi Pak Harto hadir pada perayaan 40 tahun berdirinya organisasi pangan di Roma pada tahun 85, di mana Pak Harto waktu itu atas nama petani Indonesia menyerahkan sumbangan berupa beras kepada masyarakat di Afrika yang terkena musibah kelaparan akibat bencana kekeringan. Kita beri tepuk tangan. Ya. Jadi bantunya tidak saja di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri, Pak. Betul. Setelah itu, Pak, akhirnya pada 30 Maret 1986, Ibu Tin dan Pak Harto mengumpulkan beberapa
tokoh pengusaha dan masyarakat di Bogor sehingga terkumpullah dana, ya, dan dana berkembang terus sehingga dapat terus-terusan membantu bencana yang sering terjadi di tanah air kita. Nah, terakhir, terima kasih Pak. Ya. Nah, rupanya waktu kita habis. Ya, saudara-saudara sekalian, pada saat kita mengenang Pak Harto sekarang ini, 3 tahun yang lalu Pak Harto meninggalkan kita semua, tetapi Pak Harto melalui yayasan-yayasan dan karya besarnya tetap kita kenang, tetap dekat dengan rakyat. Karena Pak Harto selalu konsisten membangun manusia Indonesia seutuhnya dan konsisten tetap untuk manusia Indonesia. Kita berikan hormat dan kita doakan arwah beliau ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa sebaik-baiknya sesuai dengan amal ibadah yang luar biasa. Kita tundukkan kepala tetapi kita juga bangga bahwa kita mempunyai Pak Harto, putra terbaik Indonesia. Baik, penutup tadi juga menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Tetap bersemangat, tetap saksikan Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Adik-adik dari Yayasan Muslimin silakan. Yuk, boleh main silakan. Sekarang sayang. Solawatullahi wa yanalul barokah kullu man sholali an-nabi sallallahu salawatullahi wa yanalul barokah kullu man sholali an-nabi sallallahu Warodo